Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini semoga semua dalam sehat-sehat dalam mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita bisa kembali ngobrol, kembali bincang-bincang kita untuk kepoin desa. Kita akan kepo-kepo tentang desa, nggak ada matinya kita akan terus bicara tentang desa. Hari ini kita akan bicara mendiskusikan tentang desa sebagai basis ketahanan pangan. Nah, jadi berlanjut dari obrolan kita yang kemarin sudah ada di seberang sana ada Mas Seki. Oke, ada Mas Gatot. Mas Gatot itu Ya, ya nama Pak Suryo. panggilan. Lama beken kayaknya. Lama aslinya nggak ada Gatotnya, Mas ya. Ada Gatotnya? Selamat pagi, Mas Gatot. Selamat pagi Pak Suryo. Oke, matur nuwun, apa sudah berkenan hadir di jadi tamu kita di Kepoin Desa. Ada yang menarik tentang obrolan kita yang kemarin, berlanjut kita hari ini. Ada hal yang mungkin kita ingin tahu sebenarnya tentang bagaimana desa sebagai basis ketahanan pangan. Jadi kalau desa-desa ini sebenarnya hampir kalau untuk anak-anak milenial ini ada game yang seperti itu ya. Jadi membangun kawasan, kemudian pertaniannya bagus, punya banyak duit, bisa beli pasukan, bisa bikin benteng dan seterusnya gitu kan. Nah, hari ini ada Mas Gatot. Sebelum Mas Gatot bercerita tentang ide atau bercerita tentang bagaimana desa harus menjadi basis ketahanan pangan, mungkin Mas Gatot juga bisa menceritakan pojok desa itu apa gitu kan. Karena share ke teman-teman ini kan Mas Gatot dari pojok desa. Jadi forum Kepoin Desa kami selalu memberi ruang kepada teman-teman untuk berekspres, memperkenalkan diri. Ini loh, saya dan teman-teman, ini loh yang kita sedang kerjakan dan seterusnya. Waktu sepenuhnya monggo, Mas Gatot, silakan. Kenalkan dulu pojok desanya dan kemudian berbagi ide gagasan yang kita harapkan bisa juga ada ketemu teman-teman bisa melakukan eksekusi dari program-program yang mungkin sudah digagas. Silakan Mas Gatot. Ya, Pak Suryo. Terima kasih, matur nuwun. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga ke pemirsa TV Desa. Juga teman-teman yang hadir dalam satu obrolan. Mas, tak potong. Kalau di TV Desa kita menyebutnya teman-teman yang menyaksikan itu sebagai kerabat desa. Ya, untuk teman-teman yang menyaksikan sebagai kerabat desa, poros dulur, poros derek, sedanten. Sedikit sekelumit lah tentang masalah pojok desa itu, karena persoalannya adalah salah satu kepedulian. Pertama, posisi saya memang saya ini aslinya petani, terus kedua ya penggiat desa lah. Terus kepedulian tadi kemudian ketemu sama kawan-kawan yang lain, dan kemudian kita membentuk satu perkumpulan pojok desa. Banyak di dalam pojok desa teman-teman yang concern ke bidang pertanian dan perhutanan juga. Mungkin bisa saya sebut, kalau di Kementerian Desa mungkin ada Gus Din, dia Sekjen Aliansi Petani Indonesia, ada Saiful Bahari, dulu Direktur Bina Desa, terus teman-teman yang lain ada Mas Toska Santoso, jurnalis juga salah satu penggiat desa, Tri Chandra Prianto juga, banyak teman-teman yang ada di pojok desa.
yang kita merasa peduli, bagaimana sih desa ini supaya nantinya bisa betul-betul mampu mandiri dalam satu kemandirian sendiri dan betul-betul berdaulat gitu. Nah, kemudian dalam persoalan-persoalan belakangan ini, seperti pandemi COVID-19, yang kemudian hampir memporak-porandakan semua sisi kehidupan, dan kemudian kita harus mulai berpikir lagi ketika nanti pandemi ini berangsur-angsur hilang, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Tempo hari yang menarik itu adalah persoalan-persoalan pangan, persoalan ketahanan pangan, sampai kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan pangan dipikirkan, harus memikirkan lahan juga, lahan-lahan baru, sampai berpikir cetak sawah dan yang lain-lain gitu. Sampai sedemikian gitu, satu hal yang sangat urgen menyangkut masalah pangan tadi gitu. Ya, pangan itu memang merupakan penjamin kehidupan. Nah, lingkungan sebagai penjamin itu juga harus berkelanjutan dalam proses tadi gitu. Ya, proses pembangunan juga. Nah, sekarang itu kan mulai ada satu pemikiran tentang penyelamatan ketahanan pangan, dan kemudian bagaimana tantangannya dalam proses yang sekarang ada pandemi COVID ini gitu loh. Nah, ini yang kemudian menggelitiklah kita dalam satu proses pertemuan-pertemuan ini untuk memikirkan sakjane seperti apa sih masalah pangan di kita gitu loh. Nah, sampai kemudian dalam satu diskusi sebelumnya saya diajak juga muncul satu pemikiran bahwa sebenarnya desa itu sangat siap untuk itu gitu loh. Karena bicara soal ketahanan pangan, basis yang paling utama ya harus ada di desa, karena menyangkut satu, petani pun ada di desa, lahan juga berhubungan sama desa. Gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin harus kita pikirkan dalam proses yang nantinya dikatakan orang seperti apa sih dalam bentuk kenormalan baru kita berkonsolidasi. Ya tadi bahwa bagaimana yang paling siap gitu untuk kemudian mewujudkan persoalan-persoalan tadi, ya kita lihat bahwa desa itu bisa siap untuk menjawab masalah kebutuhan pangan gitu loh. Ataupun bahwa ancaman-ancaman krisis pangan itu bisa nanti kita jawab dengan satu kekuatan yang ada di desa gitu loh. Jadi kurang lebih sampai seperti itu. Kemudian kita lihat pergerakannya, kelembagaan juga sudah mulai bicara, juga seperti di Kementerian Desa sudah mengatakan ada lahan intensifikasi dari transmigrasi 1,8 juta hektar yang disiapkan, dengan lahan yang sangat siap itu ada 509.000 hektar, termasuk juga sampai ada satu wacana pembukaan lahan persawahan baru dengan ekstensifikasinya sampai 900.000 hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dan yang lain-lain lah kurang lebih sampai itu. Terus kemudian kita yang ada di sekitar desa, ya saya ini kan petani dan penggiat desa. Saya pikir kenapa nggak kita mulai dari desa? Karena semuanya ada di sana.
kita bicara bagaimana kemudian formulasi untuk untuk bisa mendorong bahwa desa itulah jadi basis utama untuk ketahanan pangan kita ke depan gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kenapa harus desa? Ya tadi di desa itu dia ada satu potensi yang sangat besar gitu loh. Pertama, lahan. Lahan pertanian yang ada itu semuanya ada di desa. Terus kemudian jumlah petani sebagian besar di desa. Kita bisa lihat kemarin bahwa ada penerima BLT 80% lebih itu adalah petani di desa. Terus kemudian juga bahwa kelompok-kelompok pendukung yang lain di luar dari lahan dan yang lain-lain itu juga ada di desa gitu loh. Nah, sekarang tinggal persoalannya adalah dalam satu perjalanan nanti menuju di kenormalan baru, bagaimana bisa mengkonsolidasi hal-hal ini bisa efektif dan kemudian bisa mendorong bahwa ketahanan pangan tadi bisa diatasi di desa-desa. Kan kalau orang sekarang tuh, orang kota itu malah sampai nanam di peralon, nanam sawi, nanam apa aja gitu loh, hidroponik gitu. Nah, kemudian desa. Nah, jadi ada data bahwa petani kita ini memang sudah mulai turun gitu. Aku mencatat bahwa dulu di tahun 2013-an masih sekitar 28.000, sekarang makin turun. Terus kemudian jumlah petani kita juga makin tua, karena hampir sekitar 60% itu usianya di atas 50 tahun. Ini perlu satu penyegaran, pembaruan gitu. Ini desa juga yang harus melakukan. Terus kemudian juga bahwa dalam datanya Kementerian Desa yang dilansir kemarin ketika ada Pak Menteri dan Pak Wamen juga bicara ke publik bahwa ketahanan pangan dan kebangkitan ekonomi di desa itu menarik karena mungkin dalam satu data statistik itu bahwa desa pertanian pangan itu hampir di 65.325 desa, sangat banyak gitu loh. Terus desa pertanian non pangan atau perkebunan itu hampir 5.000 desa. Terus kemudian badan usaha desa yang dalam proses bertransaksi aktif gitu, itu ada 27.000 BUMDes lebih yang aktif bertransaksi. Terus kemudian basis-basis lain di desa itu juga ada pasar. Pasar dengan bangunan permanen itu hampir 7.000 desa. Terus pasar semi permanen misalnya kalau ono pasar Selasa, pasar Jumat, pasar Senin, pasar Kamis itu hampir 9.000 desa. Terus kemudian juga desa-desa yang punya basis ekonomi seperti juga penginapan, segala macam itu juga lumayan banyak. Dan kemudian juga dalam satu program prioritas secara nasional itu, seperti data yang dilansir sama Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada program perhutanan sosial yang urusannya juga lahan. Karena hutan pasti berdekatannya sama desa. Targetnya sampai tahun 2024 itu 12,7 hektar itu lahan perhutanan sosial yang tentu pengelolaan lahannya itu diserahkan ke kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Apakah dia kelompok tani hutan, apakah dia gapoktan, apakah dia lembaga masyarakat desa hutan, itu mereka punya hak untuk bisa mengelola lahan itu.
semua ditujukan adalah untuk masalah-masalah pangan gitu. Nah, sekarang kan bagaimana mengkonsolidasi? Kalau pemerintah di pusat sekarang lagi memikirkan persoalan-persoalan yang lebih besar menyangkut bencana, ya kita konsolidasi yang di desa. Bagaimana kita sudah mulai memikirkan tadi, memikirkan masalah-masalah pangan gitu. Karena memang kebutuhan pangan utama seperti beras pun juga jadi satu hal yang sangat urgen ke depan gitu. Kalau ini nggak terus berkelanjutan kita menanam dan yang lain-lain. Gitu. Terus kemudian kebangkitan di persoalan pangan tadi juga mendorong satu proses ekonomi di desa itu gitu loh. Artinya desanya itu bisa muncul satu embrio-embrio ekonomi yang baik jika memang pengelolanya baik gitu. Kemudian badan usaha yang ada itu juga bisa berjalan baik gitu. Nah, inilah yang mungkin kurang lebih jadi satu pikiran juga untuk kemudian kita pikirkan bagaimana caranya menggerakkan tadi gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat berbagai hal yang sudah berjalan menyangkut itu masalah produk-produk komoditas di desa dan kawasan yang lain, kawasan perdesaan, itu juga bicaranya adalah pangan. Nah, kalau memang ini ke depan tuh new normal, memang satu kenormalan baru yang betul-betul kita impikan, mungkin yang kemarin-kemarin nggak normal, kurang normal gitu. Nggak normal, sinang desa mikir kayak pangan, tapi pikiran bos-bos yang dhuwur malah impor. Golek fee, impor daging, impor beras, impor macam-macam. Ngeri. Ya, siap. Bagaimana mau bisa ada satu ketahanan pangan di Indonesia kalau pikiran pejabat tingginya itu masih memikirkan fee dari impor? Lah sekarang importer bawang putih disuruh pura-pura nanam bibit dulu. Kira-kira menanam dulu di ketinggian 2000 mdpl lah ke atas yang untuk bawang putih bisa. Tapi ujung-ujungnya juga diimpor. Daging. Dan impornya pada saat panen raya ya, Mas? Iya. Terus kemudian juga masalah beras. Beras impor juga. Pikirannya cuma begini, supaya ada pasokan, supaya harga di pasar nggak melonjak. Gitu. Jadi impor. Nah, sementara kebangkitan desa soal pangan, kebangkitan petani nggak pernah dipikirkan. Sekarang baru setelah ada COVID baru mikir, coba beli produk dari petani, beli buah-buahan dari desa, beli beras dari desa, beli apa dari desa gitu loh. Nah, kan berarti mestinya dalam konteks ini desa, pertanian dan produk-produk pertanian Indonesia itu mestinya kemudian mempersiapkan diri mendapatkan berkah dari COVID-19 ya, Mas? Karena kan kemudian ada kesadaran untuk yuk beli produk kita sendiri, yuk beli dari pertanian kan, Mas? Nah, terus kemudian juga sekarang baru muncul bahwa ada rencana ekspor beras, tapi tertahan pandemi. Nah, kalau betul-betul ada ekspor beras ini yang cukup besar, ya kita jadi satu hal yang sangat menarik, bagaimana pembesaran basis-basis pangan itu di desa kita besarkan gitu loh. Terus kedua, di desa itu kan sudah dipenuhi sebetulnya. Tinggal bagaimana menggerakkan. Urusan duitnya mungkin bisa diambil dari dana desa juga bisa. Jadi selain infrastruktur, mulai pengembangan di pemberdayaan ekonominya seperti apa, gitu, urusan bibit segala macam. Nah, terus kemudian petani pun jangan dikasih beban banyak, gitu loh. Ini kan masih bebannya banyak. Begitu bertani, urusan samping-sampingnya dinaikkan semua harganya, gitu. Urusan pupuk, urusan macam-macam dinaikkan. Nah, persoalan-persoalan tadi itu jadi satu problem juga, gitu loh. Terus kemudian juga yang lain-lain lah, menyangkut bidang-bidang yang lain, sampai kemudian juga keragaman pangan. Keragaman pangan ini juga harus kita pikirkan, karena itu juga nanti masuknya bagaimana cara kita berinovasi mengolah itu.
Karena ya sagu macam-macam yang tadinya jadi pangan-pangan lokal gitu, kemudian sekarang ditinggalkan gitu. Yang kita berharap itu nanti bisa dibentuk, dikemas yang lain gitu. Nah, ini ada yang menarik Mas Suryo. Aku ketemu petani. Saya ketemu petani kemarin, belum lama. Ngobrol minum kopi di PT Pertani. Nah, mereka tuh bikin beras jagung, beras singkong gitu. Tapi tak tanya, pasarnya ada enggak? Piye caranya gitu. Ya ini baru contoh-contoh katanya. Loh, ini kan urusan panganan paceklik zaman dulu. Gitu. Jadi kalau pemikirannya itu kalau beras benar-benar habis, baru kita makan beras jagung, beras singkong segala macam. Nah, persoalan tadi kan persoalan-persoalan di perut orang Indonesia pun juga lucu. Karena dia selalu mengatakan belum makan kalau belum makan nasi kan gitu. Nah, Jawa kuwi Mas, kira-kira tadi. Nah, kira-kira tadi Mas, jadi bagaimana sih upaya-upaya kita untuk betul-betul bahwa desa mampu menjadi satu basis untuk pangan, untuk ketahanan pangan gitu. Formulasinya sangat banyak mungkin, ya dari sisi edukasi yang lain-lain apapun, tapi itu bisa kita rangkum nantinya. Tapi dan ini bisa digerakkan lah gitu, digerakkan betul lah gitu. Saya ingin juga presidennya itu juga benar-benar gitu, memimpin dan menggerakkan tadi gitu loh. Nah sekarang kan problemnya juga bahwa COVID kapan selesai? Karena kalau COVID nggak selesai, dana desa juga masih dipakai untuk COVID gitu loh. Karena ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu. Nah, itu juga nanti harus dipikirkan supaya nanti dana desa bisa ada lagi dan bisa untuk ngurusi masalah-masalah tadi yang sangat krusial di soal pangan gitu loh. Oke, Mas Gatot. Kalau ini saya pikir seperti itu, mikirin sampingnya kanan kiri urusan bibit, pupuk dan yang lain-lain, itu nggak rampung-rampung Mas gitu loh. Oke. Karena problem-problemnya itu mesti ada gitu. Terus saya mau cerita tadi soal perhutanan sosial itu juga menarik. Silakan. Nah, jadi ini satu terobosan di pemerintahan Jokowi ini, ada program perhutanan sosial. Lahan yang dipakai adalah lahan perhutanan, baik hutan produksi ataupun hutan lindung. Kalau di Pulau Jawa itu adalah lahan-lahan yang dikuasai perhutani. Yang terbengkalai itu petani desa bisa mengusulkan. Petani desa bisa membuat satu organisasi dalam bentuk kelompok tani hutan, gapoktan, ataupun lembaga masyarakat desa hutan. Langsung bikin izin, permohonan izin, usulan berapa kakak untuk mengolah berapa hektar. Nah, itu langsung diserahkan ke Menteri Lingkungan Hidup. Nah, proses ini sudah berjalan. Proses ini sudah berjalan dan kemudian adalah bahwa dalam lahan yang dikelola itu ada kaidah konservasi. Artinya 50%-nya bisa dikasih tanaman keras, terus tanaman buah-buahan, terus dan holti. Terus kemudian juga ada hak untuk desa, seperti hutan kemasyarakatan bisa diajukan oleh desa, asal desanya ada BUMDes yang mengelola, termasuk seperti hutan desa. Termasuk juga masyarakat adat, hutan adat. Nah ini menarik gitu. Itu sampai 12,7 juta. Artinya kalau dikumpulkan semua data lahan ini, lumayan banyak. Lumayan banyak, tinggal bekerja bagaimana bisa kita berproduksi sendiri, bisa kita membangun pertanian yang baik, sehingga kita bisa memproduksi pangan-pangan yang baik. Nah, sifatnya pemerintah itu kan bisa jadi advisor untuk itu gitu loh. Nanti bisa bantu persoalan-persoalan pasarnya seperti apa, atau mendorong off-taker-nya bisa masuk
ke desa-desa gitu untuk kerjasama dalam hal itu gitu. Nah, saya pikir seperti itu Mas Suryo gitu loh. Saya tergelitik kemarin diajakin diskusi, saya ditembak langsung. Diajak sama Kakang Mas senior Mas Joko. Nah, saya coba ngikutin, ternyata menarik juga gitu. Terus kemudian juga masalah di desa itu kan dari dulu ya begini aja sebetulnya gitu loh. Sing jenenge kelembagaan di desa itu sejak zaman Orde Baru tuh sama sampai sekarang juga ada. Bentuknya ada gitu. Beda-beda nama aja gitu sebetulnya. Ya, ada konstruksinya gitu. Kalau kita rekonstruksi itu ada semua gitu. Sebenarnya apa yang ada itu juga sudah ada kan Mas? Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kitanya gitu loh. Maksud saya benar-benar gitu loh. Kan begini. Orang disuruh nanam apa? Petani suruh nanam beras. Tapi elit politiknya ngimpor beras. Ketika petani mau jual beras nggak bisa. Karena yang impornya itu harus dibeli dulu. Nah, yang kayak gini-gini kan segeralah dipikirkan juga. Bagaimana kita betul-betul mikul dhuwur nyunjung jeruk ke petani lah. Gitu. Ya. Kan petani ini kan tiangnya negara juga. Gitu. Jadi betul-betul gitu loh. Terus kedua juga, jangan sampai ada juga perseteruan-perseteruan yang menyangkut lahan. Gitu. Nah, kan biasanya masih kayak gitu-gitu. Selalu ada kelompok yang berdasi, kelompok yang ini itu, yang kemudian melakukan satu konsolidasi, terus membawa korporasi, penguasaan lahan gitu loh. Nah, lahan-lahan di kita kan juga sebagian besar pun juga masih dikuasai oleh korporasi-korporasi tertentu. Nah, bagaimana kita mau bicara ketahanan pangan gitu. Nah, sekarang itu kan persoalannya para importer itu atau pengambil kebijakan untuk impor itu juga mikir kalau impor ke Vietnam tuh bisa nggak sih? Vietnam juga memikirkan rakyatnya sendiri untuk COVID juga kan, karena mereka juga semuanya ada pagebluk ini. Pagebluk ini sebenarnya satu pengingat lah gitu. Pengingat ke kita bahwa yuk kita mulai satu tatanan yang baru, kita menata kehidupan yang baru yang betul-betul dari diri sendiri dan bisa mandiri dengan baik gitu. Kurang lebih gitu Mas Suryo. Nah, menurut lagunya Ebit berarti ini lebih pada apa? Ini adalah peringatan bukan hukuman kan ya Mas ya hari ini ya untuk COVID ya. Oke, Mas Gatot, ada yang menarik ketika kita mendiskusikan atau berbicara tentang pertanian. Dalam catatan saya selama berguru dengan senior-senior yang paham tentang pangan, tentang ekonomi dan seterusnya adalah isu atau permasalahan terbesar petani kita itu adalah mereka tidak menguasai produk taninya. Artinya dia itu bukan pihak yang menguasai produk hasil taninya. Ini yang kita coba tangkap, artinya bahwa rata-rata kemudian ada satu proses dia hanya memproduksi, selesai itu kemudian dia memang tidak menguasai produk taninya, sehingga yang menentukan harga bukan petani kan gitu. Nah, ini mungkin satu isu yang lain. Isu yang kedua adalah kadang kita bicara petani, tapi kemudian kita tidak cukup detail bicara tentang buruh tani atau kemudian tani pemilik, jadi tani penggarap atau petani pemilik. Kalau mereka sekedar buruh tani kan gak ada bedanya ketika kita bicara teman-teman yang kerja di pabrik dan seterusnya, dia hanya menguntungkan dari pemilik pabrik kan gitu. Tapi kalau kemudian petani kan dia menguasai betul. Ya contoh kecil kalau dia petani tapi masih tergantung dengan dengan pihak lain, kayak driver online, ojek online, motor dia punya gitu kan. Nah, cuma memang dia ada ketergantungan teknologi, tapi
dia tidak bisa dianggap sebagai buruh karena dia memang punya alat-alat produksinya. Nah, Mas, balik ke bicara tentang bagaimana kemudian bisa menjadi satu basis kekuatan ketahanan pangan. Yang kemudian mungkin perlu kita cermati lagi adalah tentang bagaimana jalur distribusi dan juga jalur distribusi dalam konteks sampai ke customer. Ada juga bicara jalur distribusi dalam konteks infrastruktur. Mungkin dengan dana desa, dana yang sudah masuk itu bisa untuk bagaimana membuat jembatan antar desa dan seterusnya supaya transportasi lebih lancar, gitu kan. Ada juga yang kemudian bagaimana mengkolaborate ini sebenarnya antara karena kan petani dengan desa ini kan kemudian ada kelompok tani, kelompok pengguna air dan seterusnya yang mereka sudah lebih settle, gitu kan. Ketika kemudian berhubungan dengan desa dan seterusnya, mungkin mengkoneksikan melalui BUMDes dan seterusnya itu jadi tantangan tersendiri kayaknya. Mas Gatot, aku pengen minta pendapat Mas Gatot tentang bagaimana mengkoneksikan badan usaha milik desa yang dulu sebenarnya juga sudah ada di tahun 80-an, saya ingat betul ada BUD garis miring KUD kalau pelajaran di sekolah dulu. Akhirnya BUD-nya hilang diganti KUD. Begitu KUD-nya berjalan, yang ada di situ pengurusnya juga nggak pernah ganti, anggotanya juga nggak ngerti apa-apa. Yang penting dari jalur distribusi untuk subsidi kan gitu. Nah, balik ke hari ini, Mas. Balik ke hari ini aku pengen dengar nih kalau dari pojok desa yang sudah ada di pojokan kan itu, pojok desa kan yang pojok terus Mas. Kan itu, terus pojok gitu kan. Aku pengen dengar Mas, ya ada ide untuk kemudian mengkoneksikan, mengkolaborasikan atau melakukan integrasi bahasanya kan kita tidak harus berkompetisi, saatnya kita bersinergi. Nah sekarang sinergitas BUMDes dengan kelompok-kelompok tani dan seterusnya itu kira-kira harus dimulainya kayak apa? Karena saya sempat kepikiran mestinya BUMDes ini masuk juga dalam wilayah Kementerian Negara. Jadi Kementerian Negara itu mestinya, ini saya sempat sampaikan juga di salah satu forum, Kementerian Negara urusan BUMN itu mestinya adalah urusan badan usaha milik pemerintah. Jadi dia juga membantu mengkoneksikan BUMN dengan BUMD provinsi, BUMD kabupaten, dan juga BUMD. Saya membayangkannya gitu. Jadi seorang menteri ini memikirkan koneksi bisnisnya kan gitu. Nah, ada lagi kalau kelompok-kelompok ini ada KUD, ada Gapoktan dan seterusnya, itu adalah badan usaha milik rakyat. Jadi rakyat punya kelompok badan usaha, itu bisa masuknya ke koperasi UMKM. Pemerintah dalam hal ini punya badan usaha, sampai di desa punya BUMDes, itu mestinya di Kementerian BUMN. Mungkin bayangan saya seperti itu. Aku pengen dengar nih, di pojokan desa ini sudah diobrolin kayak apa BUMDes karo teman-teman Gapoktan. Iya Mas Suryo, ya. Saya coba simpel gini. Pertama menyangkut tadi disebutkan adanya buruh tani segala macam, terus kemudian memang ada problem besar di kita itu di persoalan kemiskinan tadi. Di atas 57% lebih itu, kita nih diisi oleh tadi, termasuk buruh tani. Kalau petani guru masih mending, petani guru itu masih ada lahan. Artinya kalau di Jawa itu mungkin lemah walaupun sedikit, Mas. Ya, tapi kalau buruh tani itu adalah dia nggak punya lahan, dia buruh gitu. Seperti saya punya sawah, terus kemudian ada yang garap gitu, dia buruh. Nah, jumlah ini sangat banyak. Nah, problem utama adalah lahan jadinya. Nah, lahan tadi kemudian dijawab dengan satu program sebetulnya yang ada. Tadi, program perhutanan sosial tadi, karena mereka bisa membentuk satu kelompok tani hutan ataupun Gapoktan, berbasis KTP KK di desa itu, mereka mengajukan untuk mengelola lahan, walaupun bukan hak milik nantinya, tapi kelola.
Perhutanan sosial itu izinnya 35 tahun gitu. Kalau itu dalam bentuk izin perhutanan sosial, IPAPS itu 100% untuk petani. Pajak tanahnya pun PBB-nya petani yang bayar. Silahkan digarap seperti apa, ngikutin kaidahnya. Tapi yang penting menjawab saat tadi, lahan. Ini buat buruh benar buruh tani gitu loh. Kan problemnya itu. Terus kedua, juga persoalan petani gurem gitu. Dia masih ada lahan lah, masih mending lah, walaupun sangat kecil gitu. Nah, tapi yang tidak terkonsolidasi, yang tidak ada satu keorganisasian yang baik itu adalah menyangkut tanaman komoditas gitu. Jadi kalau sudah kebiasaan mereka nanam padi ya terus padi, nggak pernah ada inovasi ataupun yang lain, pasarnya seperti apa, dan kemudian juga untuk komoditas-komoditas yang lain gitu loh. Jadi sakar PDW. Nah, kalau nanam-nanam semaunya sendiri itu juga tentu persoalan pasar nggak menjawab gitu loh. Perlu satu pengorganisasian. Desa bisa mengorganisir ataupun di atasnya, terus kemudian kementerian terkait segala macam. Nah tadi yang bisa menjawab. Terus kemudian juga badan usaha di desa itu. Badan usaha di desa itu pun juga harus melihat bahwa bisnis utama di desanya apa, basisnya apa. Kalau basisnya komoditas pertanian, perkebunan, yaitu yang harus diutamakan. Tapi kalau BUMDesnya digawe hanya sekedar gue bayar listrik, bayar BPJS, ngopo. Itu nggak menjawab gitu. Yang harus menjawab itu kan adalah problem yang paling mendasar itu komoditasnya duwe apa nang desa kuwi gitu loh. Itu yang dipikirkan gitu. Saya pernah soalnya ketemu dengan beberapa kawan-kawan di pendamping desa itu. Kami diskusi, kita tanya gitu loh. BUMDesnya apa sih? Oh ini Pak, biro jasa gitu. Jasa-jasa pelayanan seperti itu ya. Lu jangan gitu dong, karena basis utama di desanya itu ada komunitas yang bagus. Kenapa nggak dipikirkan gitu loh. Terus kemudian jangan ngambil bisnis yang dikerjakan rakyat ya Mas ya. Iya. Nah, saya punya satu pengalaman sekarang saya cerita sendiri bahwa saya tuh gregetan melihat persoalan tadi gitu loh. Sing duwe kebijakan piye, terus sing kemudian persoalan di bawah seperti apa. Nah, saya mulai memikirkan bahwa pengorganisasian itu penting. Terus cara bertani yang baik dan modern juga penting. Pengorganisasian itu penting karena tadi bagaimana nantinya hasil produksinya itu bisa baik dan kemudian punya peluang yang baik untuk masuk ke pasar gitu. Nah, saya pernah mencoba, aku langsung gandeng sing jarine wong-wong kuwi jenenge off taker lah gitu. Bawa off taker masuk ke desa. Dan kebetulan juga ada kelompok tani dan kapoktan. Terus kita mulai duduk berencana menanam apa gitu. Nah, kebetulan dulu off taker-nya itu saya dari teman-teman di asosiasi eksportir. Jadi ada eksportir jahe yang kita bawa. Dilihat dulu memang tanahnya seperti apa, kondisi airnya seperti apa. Nah, ketika memang cocok, ada satu interaksi antara eksportir sama petani langsung, sengaja gitu. Karena itu ada satu proses edukasi gitu tentang seperti apa menanam jahe. Yang penting memang di agreement-nya itu bahwa petaninya itu dibayar langsung ketika panen. Oke. Nah, pola-pola ini kita dampingi gitu. Makanya kita lebih senang jadi penggiat desa karena ada satu proses kebebasan dan kemerdekaan dalam proses-proses tadi gitu. Mantap. Ya. Terus kemudian juga terakhir saya ketemu sama teman-teman dari Gula Nasional di Semarang.
Keinginan mereka adalah melibatkan petani-petani yang ada di desa dalam bentuk memproduksi gula nasional rendah kalori, non diabetes gitu. Ya. Sudah ada produksinya, sudah jaringan pasarnya sudah ada, cuma masalahnya pembesaran. Karena menyangkut lahan yang besar-besar untuk area Jawa Tengah, akhirnya saya mencoba memberanikan diri saya berhubungan sama buruh tani, kami pun rapat gitu. Nah, di perhutani sekarang ada direktur perhutanan sosial yang dia berpesan harus melibatkan masyarakat tani, bisa tani hutan bisa, tapi dikasih saya mana saja daerahnya yang kemudian kita coba komunikasi gitu. Saya bilang bahwa proses edukasinya juga ada karena pabriknya menyediakan tenaga ahli dari mulai bibit sampai tenaga ahli, petaninya diajarin, berorganisasi juga. Nah, kemudian nggak ada urusan rendemen gitu untuk petani. Jadi kalau panen dibayar gitu. Nah, sekarang proses pembesarannya bagaimana? Nah, itulah dipikirkan untuk proses pembesaran produksinya. Karena dulu yang di Jawa Timur di Mbapet juga dengan kebun tebu emas, itu pun juga kita bekerja sama gitu dengan teman-teman petani yang ada di sekitar Tuban Selatan dan yang lain-lain. Kemudian juga menyangkut yang lain seperti kopi dan yang lain-lain, kita juga coba melakukan pola itu gitu. Nah, kapan waktu kalau sudah di luar COVID, mungkin nanti kita bisa jalan-jalan ke Cianjur sama Pak Joko, mampir ke Sarongge, karena kita ada proses langsung dari sana, Mas. Ya, kita bisa siaran langsung dari sana selama boleh, akses internetnya bagus. Boleh. TV Desa bisa siaran langsung di sana, ngobrol dengan petani dan seterusnya, langsung naik ke sana. Bisa. Ayo. Bisa di sana bisa ngobrol langsung, berproduksi langsung. Dan kedua, memang di sana proses pendampingannya sudah lama, sejak tahun 2008, proses pendampingan, dan kita mengadakan festival di desa itu untuk menjaga kelestarian itu sudah berapa kali gitu. Dan salah satu yang paling dahsyat dulu melibatkan Pak Eko Sri Haryanto, sekarang Kepala Bali Latvo, beliau yang membuka acara. Iya, Mas Eko. Di sana itu dari mulai berapa kelompok tani hutan dengan produksi kopi dan sayur mayur, terus pengolahan wisata, pengelolaan yang lain-lain jalan semua gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, produksi kopinya juga kalau kita lihat ada namanya kopi Sarongge dari negeri kopi juga lumayan gitu. Terus daerah-daerah lain. Terus Pak Joko sendiri, Mas Joko juga punya pendampingan di Merapi. Juga kopi dan yang lain-lain gitu. Jadi memang seperti itu Mas Suryo. Jadi kita sendiri pun juga harus berjalan untuk itu. Pojok desa itu saya membayangkan kumpulan orang-orang hebat, kemudian ada di pojokan desa, dan kemudian menjadi tempat untuk bertanya, menjadi tempat untuk masyarakat desa mendapat pencerahan, mendapatkan banyak hal untuk kemudian bagaimana agendanya adalah menjadikan desa ini lebih mandiri, bla 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 dan seterusnya. Kalau di bahasa kami di TV Desa adalah bagaimana kita membuat gerakan memuliakan desa, jadi mengarus utamakan desa. Nah, yang tadi saya coba tanyakan ke Mas Gatot adalah bagaimana membangun sinergitas antara BUMDes dengan kelompok tani atau Gapoktan. Saya melihatnya masih ada bagian-bagian yang mungkin di cara komunikasi atau apa. Tapi mungkin Mas Gatot bisa sharing bagaimana sih. Nah, gini Mas. Iya, Mas Suryo. Ini, monggo. Ini ada satu pengalaman yang ada di Desa Cukunegara, Kecamatan Cicalak, Subang. Bundesnya namanya Bundes Raharja. Di sana memang desanya berada di ketinggian yang cukup tinggi, dengan basis utama komoditasnya adalah kopi. Kopi. Nah, bagaimana mensinergikan antara petani desa dan BUMDes gitu,
termasuk dengan yang lain off-taker gitu. Ya tadi dengan proses pendampingan, kita di sana, saya sering datang ke sana, tidur di sana, nginep di sana, mungkin sekarang sudah masuk tahun ke-4 atau ke-5 gitu. Jadi memang lama prosesnya, tapi bisa mendorong itu terjadi, bahwa semua sekarang BUMDes itu membeli kopi semua dari penduduk. Terus kemudian BUMDesnya sendiri membangun satu pabrik kopi, terus kemudian dan fasilitasnya, terus kemudian kita dampingi untuk mencari pasar, termasuk dengan startup juga, produk-produk yang ada dengan Tani Hub dan yang lain-lain gitu loh. Nah, jadi BUMDesnya itu memang menjual itu cuma ngambil untung 5.000 per kilo dari kopi itu, tapi dia ngambilnya langsung ke petani itu. Prosesnya terjadi. Gitu. Nah, di luar dari tadi itu, BUMDesnya pun mengelola desanya disulap untuk supaya menjadi daerah wisata yang berbasis agro, karena memang lokasinya tinggi, terus kemudian juga view-nya bagus gitu, terus kemudian ada dahulunya secara sejarah itu ada bekas perkebunan Belanda, masih ada rumah Belanda, ada teh wali ini juga di sana gitu. Nah, ini yang kemudian disinkronkan gitu loh. Kepala desanya juga aktif gitu. Artinya secara proses seperti apa, Mas? Karena kan kadang-kadang kita melihatnya adalah ketika desa ini sekarang berinisiasi mengembangkan BUMDes, kelompok tani, Gapoktan juga sudah punya koperasi dan seterusnya, atau bahkan sekarang mereka juga ada lembaga, dilembagakan, mereka bisa berkomunikasi atau mendapatkan bantuan dan seterusnya. Jadi kadang mengharmoniskan. Ini kepala desa perlu ada ilmu khusus nih kalau Mas Gatot dan nanti teman-teman. Gini, kalau memang butuh diskusi dengan kepala desanya bisa saya hubungkan, namanya Pak Wahidin gitu. Bagaimana BUMDes itu bikin terobosan punya pasar sampai ke Korea dan Eropa gitu loh untuk kopi. Tapi yang paling penting BUMDesnya berjalan, dia membeli kopi dari petani gitu. Memang organisasinya yang paling penting, keorganisasian itu. Jadi petani di sana nggak ada yang ya. Ini ada Mas Tito Haryanto, sudah bergabung juga di sini. Saya minta waktunya dari Mas Gatot, mohon izin saya minta waktu untuk Mas Tito bisa memberikan tanggapan nih, Mas, obrolan pagi kita ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan, memberikan tambahan pencerahan ke kita-kita dan kerabat desa yang menyaksikan acara ini, karena acara ini selain live di YouTube juga live di satelit TV. TV Desa adalah TV satelit yang sekarang kita siaran di Telkom 4. Jadi insya Allah yang di kampung-kampung yang parabolanya gede-gede itu tinggal rubah setting bisa nonton acara-acara kita. Jadi edukasi desa akan dilakukan dari channel TV Desa kita ini. Monggo Mas Tito. Baik, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun Pak Joko, saya sudah diundang untuk gabung di acara ini. Mas Tito, boleh minta izin untuk agak siap ben gambarnya. Ini ya. Ini kan tambah ganteng. Siap. Monggo Mas, lanjut. Saya senang tadi Bapak merokok, Pak. Jadi bisa lebih santai kita diskusinya. Tapi saya juga untuk pas tayangan insya Allah keluarnya tidak pas merokok. Silakan. Yuk lanjut. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Joko, Pak Gatot tadi ya, bahwa problem kita ini sebenarnya tidak ada linkage antara desa, kabupaten dengan pemerintah pusat. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Itu yang saya kira menjadi masalah besar kita sekarang ini. Ada banyak contoh yang bisa saya sampaikan. Ada satu kabupaten di TB misalkan, itu dia penghasil rumput laut. Tetapi untuk bisa
mengoptimalkan rumput laut itu harus dikirim ke Surabaya karena pabrik pengolahannya ada di Surabaya. Artinya kabupaten belum melihat bahwa rumput laut itu adalah satu potensi yang sebenarnya bisa dioptimalkan, yang juga bisa mendongkrak ekonomi di tingkat kabupatennya. Saya membayangkan misalkan masyarakat desa berproduksi rumput laut, kemudian kabupaten mendirikan BUMD kabupaten mendirikan pabrik pengolahan rumput laut, itu kan bisa menyerap tenaga kerja yang lumayan besar di level kabupatennya. Tapi itu tidak dilakukan oleh kabupaten. Pilihan pengembangan industri yang dilakukan oleh kabupaten itu berbeda karena ada interest politik yang tadi disampaikan Pak Gatot itu. Investor yang masuk dan kemudian ada fee macam-macam ya, yang kemudian itu menjadi bagian dari kerja ekonomi politik di tingkat kabupaten. Nah, itu yang saya kira menjadi menjadi problem kita sekarang. Kayak yang dicontohkan Pak Gatot tadi kan dahsyat itu ya. Ada satu desa yang penghasil kopi, kemudian desa mendirikan pabrik kopi, desanya, lalu sampai diekspor ke luar negeri. Nah, pilihan-pilihan semacam itu saya kira yang ke depan mestinya kita kembangkan. Dan untuk mengembangkan itu, desa memang tidak bisa sendirian, ini harus ditemani. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menyambungkan antara dinamika yang berlangsung di tingkat desa itu, pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di supradesa. Apakah itu kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat gitu. Ini kan yang selama ini tidak nyambung. Contoh sederhana yang bukan contoh yang paling kelihatan kan bagaimana wajah RP kita sekarang ini. Kebetulan kan kemarin kami menemani Bappenas di dalam penyusunan RPJMN, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di tingkat bawah, di tingkat desa itu tidak mampu ditangkap oleh pemerintah pusat. Sehingga luput bahasa Jawanya. RPJMN yang disusun oleh pemerintah pusat, yang oleh masyarakat desa ini diharapkan bisa menyelesaikan problem mereka, nggak nyambung. Pemerintah pusat pengennya A, masyarakat desa inginnya A, dijawab oleh pemerintah pusat dengan RPJMN yang itu programnya adalah B gitu. Nah, nggak ketemu yang seperti itu. Ini yang saya kira menjadi problem kita sekarang ini ya, menyambungkan. Nah, yang menjadi titik soal di situ saya kira adalah belum berubahnya paradigma dari pemerintah pusat di dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Masih top down, aroma top down-nya itu masih kuat. Pencermatan terhadap... Sorry, aku potong ya. Aku minta maaf, aku potong. Ketika tidak sinkron antara RPJMN kemudian sampai di RPJMDes, itu idealnya menurut Mas Nito ini harusnya dari desa ini kemudian membuat RPJM, kemudian kabupaten menyelaraskan kebutuhan desa dan disesuaikan dengan kabupaten, kemudian naik ke provinsi, naik ke nasional, kemudian nasional hanya membuat ya bukan hanya tapi lebih membuat bagaimana mengkompilasikan itu, atau kemudian ada guidance dulu nih bahwa negara atau pemerintah itu agendanya adalah ini di ke depannya, sehingga teman-teman yang memulai dari bawah juga menyesuaikan pada saat sampai di tingkat pembahasan nasional itu juga tidak membuat jadi semakin semakin tidak akomodatif dari usulan di bawah. Kira-kira menurut Mas Tito harusnya kayak apa, Mas? Secara idealnya sebenarnya seperti itu, Pak. Tetapi kan dari sisi waktu itu tidak nyambung, tidak gatok gitu ya. Karena apa? Karena desa-desa itu kebanyakan kan dia sudah menyusun dokumennya, sementara pemerintah pusat belum, atau sebaliknya ada dokumen dari pemerintah pusat tapi pemerintah desa harus menyesuaikan gitu. Nah, sekarang ini yang saya sampaikan, ini kan ada keterbalikan itu. Pemerintah desa ketika harus akan menyusun RPJM desa, dia harus berpedoman kepada RPJMD kabupaten. Saya setuju, mestinya itu dibalik. Ketika pemerintah kabupaten akan menyusun RPJMD, mestinya dia berpedoman pada RPJM desa yang sudah disusun oleh desa. Mestinya menurut saya seperti itu. Tapi
proses semacam itu agak sulit karena waktu dan sebagainya. Nah, yang paling memungkinkan sebenarnya adalah pengenalan terhadap problem yang dihadapi oleh desa tadi. Potensi yang dimiliki oleh desa tadi itu yang saya kira menjadi poin pentingnya. Ketika tahu pemetaannya di sana komoditas paling utama apa yang dihasilkan oleh desa. Di sini komoditas paling utama apa yang dihasilkan oleh desa, maka pendekatannya kemudian bukan pendekatan yang pendekatannya bisa berbasis kawasan. Nah, kadang yang pendekatan berbasis kawasan ini nggak bisa jalan karena kabupaten juga memiliki kepentingan yang berbeda dengan apa yang sudah berlangsung di tingkat desanya. Itu yang terjadi. Nah, ya poin kedua saya soal selain linkage ini, nanti mungkin Pak Joko juga bisa, Pak Gatot bisa menambahkan. Pilihan untuk menjadi profesi petani ini kan pilihan yang sekarang ini nomor sekian. Gitu. Sudah ada banyak data yang menyebutkan jumlah anak muda banyak yang tidak tertarik petani dan seterusnya. Jumlah petani kita juga menjadi semakin berkurang dan seterusnya. Ini kan tantangan itu. Ini satu tantangan yang mestinya harus dijawab. Nah, saya tadi sempat berpikir ini soal kesejahteraan kan, tadi pembicaraan kita soal itu. Orang tidak menjadi petani karena jadi petani misalnya 1 tahun itu oleh mung 12 juta. Misalkan seperti itu. Nek saya kerja neng kota jadi buruh toko misalkan, jaga toko, saya bisa menghasilkan 2 kali lipat dari itu. Kerjane ora kudu nggawa pacul, isu ora kudu tangi macam-macam gitu. Nah, ini yang menurut saya kemudian ada keberpihakan. Kebijakan apa yang mesti dibuat oleh pemerintah sehingga petani itu lebih bisa sejahtera dibandingkan pilihan-pilihan profesi di luar desanya. Apakah dia menjadi tukang parkir, apakah masyarakat desa itu keluar kota untuk menjadi buruh bangunan. Nah, ini perlu dipikirkan apa skema yang bisa disubsidikan oleh pemerintah agar profesi petani itu menjadi menarik bagi pemuda desa. Nah, aku urip dadi petani iki yo gadgetku iso gadget terbaru. Ya, misalkan seperti itu. Itu kan satu kondisi yang kemudian harus satu hal yang harus dikondisikan oleh pemerintah. Karena kita bicara satu hal yang sangat strategis ini soal pangan. Ya. Kalau kita nggak berdaulat soal itu, hancur kita hancur gitu. Nah, pilihannya kemudian harus dilakukan. Nah, yang selain itu, selain subsidi dari pemerintah, saya terpikir mungkin nggak sih masih relevan nggak kita kemudian mendiskusikan secara lebih mendengar tentang reforma agraria ini. Reforma agraria. Karena pokok soalnya saya kira kalau tadi ada petani gurem segala macam, ini harus diperhatikan ini. Ada buruh tani, orang yang memiliki semangat untuk bertani tapi nggak memiliki lahan. Nah, negara harus menyediakan lahan itu agar mereka kemudian mampu berproduksi secara maksimal untuk ini menghidupi bangsa loh ini. Ya. Menghidupi bangsa. Ini harus disiapkan oleh negara. Nah, itu Pak saya kira tiga poin itu ya. Ini soal linkage nggak nyambung ini antara desa, kabupaten dan pusat. Harus ada perubahan paradigma pembangunan yang berangkatnya dari bawah. Potensi yang dimiliki oleh desa apa kemudian itu diserap oleh pemerintah pusat, nah menjadi kebijakan yang kemudian berpihak kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Kemudian yang kedua ada satu subsidi yang memang harus diberikan oleh pemerintah agar profesi petani itu menjadi satu profesi yang menarik. Dan yang ketiga, mesti kita diskusikan menurut saya secara serius ketersediaan lahan. Nah, pada konteks ini kita bicara pertanian, salah satunya barangkali soal reforma agraria. Terima kasih Pak, itu mungkin pemikiran saya. Matur nuwun. Ada 3 poin penting ini menarik luar biasa menurut saya. Sayang waktu kita terbatas untuk live-nya, tapi selesai ini kita masih bisa ngobrol panjang di Zoom meeting kita. Closing statement. Bentar, saya klarifikasi sedikit aja. Klarifikasi. Saya sekarang sudah tidak diire lagi, Pak. Tadi Pak Joko menyebutkan diire. Lupa, Mas. Lupa.
Lupa. Oke, sip. Lupa. Oke. Cuma ngingetin Mas Suryo aja terlalu panjang tadi. Oke, jadi gini, kita TV Desa memang punya agenda komitmen untuk bagaimana memuliakan desa, mengarusutamakan desa, dan melakukan, dan langkah yang kita lakukan adalah bagaimana channel ini memang kita ingin dedikasikan menjadi channel edukasi pedesaan. Jadi ini bagian yang sudah menjadi komitmen kita, sehingga ketika teman-teman punya waktu dan tertarik untuk mengisi acara-acara kita akan sangat terbuka. Kita akan obrolin setelah live-nya, tapi kita akan segera menutup live kita ini dengan closing statement dari Mas Gatot sebagai tamu kita di Kepoin Desa. Silakan Mas Gatot, closing statement setidaknya 3 poin yang tadi disampaikan oleh Mas Tito. Menurut saya ada beberapa bagian yang juga sudah dikerjakan dengan memberikan pemanfaatan lahan dan seterusnya, kemudian reforma agraria memang mungkin perlu satu sesi tersendiri karena reformasi agraria atau reforma agraria itu sesuatu yang berbeda dan seterusnya dari yang pernah saya dengar. Tapi mungkin ada satu forum kita bisa begini tuh. Monggo Mas Gatot closing statement. Setelah itu kita lanjut ngobrol bebasnya, tapi sudah nggak live. Monggo. Ya, terima kasih Mas Suryo. Ya. Terima kasih ke para kerabat TV Desa. Ya. Memang waktunya sangat sempit sekali, tapi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap. Ada satu semangat yang sangat baik. Terus kedua ya tadi bahwa ada satu pemikiran yang menarik bahwa bagaimana sih persoalan desa bisa berdaulat dengan baik, bisa berdaulat dengan penuh, sehingga hal yang lain juga menyangkut pangan dan yang lain bisa dimunculkan dari sana. Bisa, ya pangan ini harus berdaulat betul lah. Kalau enggak kita jatuh seperti kata Mas Tito tadi. Sayang sekali waktunya sangat sedikit. Mungkin nanti bisa kita sambung karena juga ada teman-teman dari NTB tadi yang bicara kepiting dan yang lain-lain. Mungkin kita bisa sharing, berbagi pemikiran dan pengalaman juga. Sama Mas Tito juga, itu menarik sekali karena tadi menyangkut yang terakhir soal reforma agraria itu juga sangat penting karena kebutuhan lahan. Nah sekarang persoalan-persoalan pendampingan untuk TORA, tanah objek reforma agraria juga agak kendor gitu. Agak kendor, jadi kita butuh semangat supaya agak kencang gitu, supaya penyediaan lahan itu betul bisa ada gitu untuk kawan-kawan petani di desa. Mungkin seperti itu Pak Suryo. Oke, terima kasih Mas Gatot, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom room kita. Jangan beranjak dulu dari Zoom meeting kita karena kita masih akan diskusi lanjutan, tapi saya punya kewajiban untuk menutup acara ini karena acara ini siaran langsung, jadi memang slot waktunya sangat terbatas. Setelah ini kita bisa diskusi lebih luas. Sahabat desa, tanpa terasa pagi ini 1 jam. 1 jam itu untuk yang tidak punya ide terlalu panjang, tapi ketemu dengan orang-orang hebat, itu 1 jam terasa terlalu pendek. Serasa sehisapan rokok kita tahu-tahu sudah 1 jam. Ini luar biasa. Kepoin Desa akan selalu hadir tiap hari pukul 10 sampai 11. Kepo-kepo tentang desa, kita akan eksplor semuanya tentang desa, kita akan membuat atau melakukan sesuatu yang kemudian agendanya adalah dengan semangat memuliakan desa. Sampai jumpa di episode berikutnya, kita hadir tiap Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia.